Katanya 2024 ada pemilu ya? Iya. Katanya pemilu itu penting ya? Iya. Katanya nggak boleh golput ya? Iya. Katanya pemilu itu harus luber dan jurdil ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami yang akan membahas tentang pemilihan umum atau pemilu. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memilih pemimpin. Nah, hak tersebut bisa kita gunakan di pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pendaftaran pemilih. Pada proses ini, seluruh warga harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hak suaranya. Yang kedua yaitu kampanye. Pada tahap ini, para calon pemimpin harus menyampaikan visi, misi, serta programnya kepada halayak publik. Pada tahap terakhir adalah hari pemungutan suara. Pada tahap ini, rakyat akan memberikan suaranya dengan rahasia dan tanpa paksaan. Dalam sistem demokrasi, asas pemilu menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu pemerintahan. Asas pemilu yang meliputi keempat prinsip, yaitu yang pertama ada langsung, ada umum, ada bebas, ada rahasia, ada jujur, dan adil. Memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan prosesnya berjalan dengan transparan. Nah, contoh dari asas pemilu tersebut, yang pertama itu adalah langsung. Setiap warga memiliki hak untuk memilih langsung wakilnya tanpa adanya perantara. Lalu yang kedua, ada umum, yaitu hak memilih tidak terbatas pada kelompok tertentu. Semua warga yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama. Yang ketiga, ada bebas. Warga bebas untuk memilih tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya itu ada rahasia. Identitas pemilih dan dipilihnya harus dirahasiakan. Menjaga keabsahan dalam membuat pilihan tanpa takut akan pengaruh eksternal. Lalu yang terakhir, ada jujur dan adil. Proses pemilu harus dilakukan dengan kejujuran dan kesetaraan bagi semua peserta, tanpa adanya kecurangan, dan memastikan bahwa setiap suara itu dihitung dengan benar. PKN adalah fondasi utama yang membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dalam proses pembelajaran PKN, kita diajak untuk memahami hak yang diberikan oleh negara, sekaligus kewajiban yang harus kita penuhi. Saat pemilu tiba, hak untuk memilih adalah keistimewaan yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. PKN sendiri memperkuat pemahaman akan pentingnya hak ini dalam membangun suatu negara yang demokratis. Namun, hak untuk memilih juga diikat dengan kewajiban untuk melakukan pemilihan secara bertanggung jawab dan taat pada aturan yang berlaku. Inilah yang merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan yang kemudian ditekankan dalam PKN. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, menjaga hak untuk memilih juga berarti melaksanakan kewajiban dengan memilih secara cerdas sesuai dengan hati nurani dan kesadaran akan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Jadi, kolerasi antara PKN dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang taat hukum pada pemilu sangatlah erat. Pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara Indonesia yang sadar akan haknya, namun juga bertanggung jawab penuh atas tindakan yang diambilnya. Bagaimana sih syarat untuk menjadi calon presiden atau calon legislatif DPRD dan DPR? Syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 nanti sebetulnya telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendak sendiri. Yang ketiga, suami atau istri dari calon presiden atau calon wakil presiden adalah WNI juga. Yang keempat, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Yang
nasional mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan ada lagi yang lainnya. Lalu, bagaimana syarat calon legislatif DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dan juga kabupaten atau kota itu tentunya sama dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, selama memenuhi syarat, siapapun boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketentuan mengenai pencalonan anggota legislatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 240 Ayat 1. Berikut 16 syarat mencalonkan diri sebagai calon DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang tentunya siapapun calon anggota legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden RI, kita semua harapkan dapat memenuhi syaratnya sepenuhnya, sehingga nanti saat hari pemungutan suara rakyatlah yang berhak menentukan pilihannya. Dan juga kita sebagai rakyat Indonesia memiliki harapan penuh kepada calon legislatif atau calon dan juga calon presiden yang terpilih nantinya dapat lebih memajukan Indonesia. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita wajib memilih calon pemimpin secara objektif. Pilihlah mereka berdasarkan visi, kebijakan, dan rekam jejak mereka dalam memajukan negara. Hal tersebut kita lakukan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Dan penting juga, pemilu ini harus dengan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Marilah kita bersama-sama menjaga proses ini agar tetap bersih dan adil untuk memperkuat kedaulatan suara rakyat. Ingat sekali lagi, jangan golput ya nanti tahun depan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.